Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar. Meskipun kita tahu Liga 1 saat ini tengah diliburkan karena ada jeda internasional dan skuad PSM Makassar juga tengah diliburkan. Tapi nggak apa-apa lah, kita spill sedikit tentang PSM Makassar. Karena saya sedikit khawatir melihat posisi PSM Makassar di tabel klasmen saat ini. PSM Makassar di pertandingan sebelumnya kembali tidak mampu meraih 3 poin meskipun bermain di kandang, yaitu di Stadion Batakan Balikpapan. Hanya bermain imbang melawan Persik Kediri, dan posisi PSM Makassar di tabel klasmen turun 1 peringkat ke peringkat 6, di mana sebelumnya berada di urutan kelima klasmen. Dan di atas PSM Makassar ada Persija Jakarta yang berhasil menang di pekan ke-10-nya melawan Madura United dengan skor 4-1. Poin PSM Makassar saat ini yaitu 17 poin, beda 1 poin dengan Persija Jakarta yang ada di atasnya. Tapi poin-poin tim-tim yang ada di bawahnya juga tidak begitu jauh dengan poin yang dimiliki oleh PSM Makassar. Jadi jika PSM Makassar ingin terus bersaing di papan atas klasmen, ya manfaatkan jeda kompetisi ini untuk persiapan menghadapi Semen Padang di pekan ke-11. Karena kalau tidak, ya bisa saja Semen Padang kembali membuat PSM Makassar kehilangan poin. Jadi menurut teman-teman semua, apa yang perlu diperbaiki oleh PSM Makassar? Apa yang menjadi masalah besar bagi skuad Coach Bernardo Tepare sejauh ini? Ya, tentunya saya yakin teman-teman pada paham, pada menonton, jadi tahu apa yang menjadi masalah di dalam skuad PSM Makassar. Yang pertama, kalau menurut saya, yaitu masalah finishing teman-teman. Yang kedua yaitu akurasi passing, akurasi shooting, itu yang menjadi kendala juga di dalam skuad PSM Makassar. Yang ketiga yaitu masalah cedera. Ada beberapa pemain-pemain penting PSM Makassar yang tidak mampu dimainkan oleh Bernardo Tepare karena masalah cedera. Yang keempat menurut saya yaitu PSM Makassar menjadi tim musafir. Ini juga faktor yang cukup mempengaruhi tentunya permainan PSM Makassar, performa PSM Makassar, karena tidak bisa bermain di kandangnya sendiri. Karena stadion yang sebelumnya dipakai oleh PSM Makassar menjadi kandang saat ini tengah direnovasi, yaitu Stadion Gelora B.J. Habibie, dan tentunya saya berharap stadion ini segera rampung renovasinya supaya PSM Makassar tidak lagi menjadi tim musafir. Karena dengar-dengar kalau awal-awal tahun depan, ya mungkin pertengahan lah teman-teman. Jadi tentunya kita mengharapkan renovasi dari Stadion Gelora B.J. Habibie bisa cepat selesai sesuai jadwal sehingga PSM Makassar bisa kembali berkandang di Sulawesi Selatan sendiri teman-teman. Karena tentunya berbeda ketika PSM Makassar berkandang di Stadion Batakan. Batakan kalau supporter PSM Makassar mau ke Kalimantan, ya itu membutuhkan biaya lagi. Harus naik pesawat atau harus naik kapal laut, jalur laut. Itu juga berat juga buat supporter PSM Makassar untuk pergi ke sono untuk mendukung timnya teman-teman. Kalau di Parepare, meskipun jaraknya ya lumayan juga dari kota Makassar, tapi ya masih terjangkau lah dengan memakai kendaraan roda 2, roda 4 ataupun bus. Bisa lah dijangkau oleh supporter PSM Makassar. Apalagi melihat performa PSM Makassar, saya melihat tim ini membutuhkan dukungan penuh dari supporter PSM Makassar. Karena kalau permainan PSM Makassar terus-terusan begini, selalu mendapatkan 1 poin, ini akan menjadi bahaya juga bagi PSM Makassar di tabel klasmen. Bisa semakin merosot posisi PSM Makassar di tabel klasmen yang saat ini posisinya di urutan ke-6, 17 poin. Tidak begitu jauh jarak poinnya dengan tim-tim yang ada di bawah PSM Makassar saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan jeda kompetisi ini, jeda internasional ini,
PSM Makassar mampu memanfaatkan waktu panjang ini karena masih lama ya, masih 11 hari lagi baru PSM Makassar akan bermain kembali di pekan ke-11 Liga 1. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya jeda kompetisi ini untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan PSM Makassar, terutama masalah finishing. Ini yang menjadi faktor utama nih, PSM Makassar tidak mampu meraih poin maksimal di 2 pertandingan terakhirnya karena masalah finishing. Lini depan PSM Makassar tidak mampu memaksimalkan peluang yang ia miliki. Lini depan PSM Makassar tidak mampu melakukan shooting secara akurat ketika mendapatkan peluang, sehingga PSM Makassar tidak mampu mendapatkan 3 poin, tidak mampu mengalahkan lawan-lawannya. Karena kalau kita ingin mengalahkan lawan kita, ya tentunya harus mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Tapi kalau striker PSM Makassar tidak mampu memaksimalkan peluang yang ia miliki untuk menjadi gol, gimana PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan? Dan tentunya yang kedua, masalah akurasi passing, akurasi shooting, yaitu juga harus diperbaiki oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares di tengah jeda kompetisi ini. Yang ketiga, yaitu masalah cedera. Mudah-mudahan pemain-pemain yang tengah cedera saat ini di dalam skuad PSM Makassar di tengah jeda kompetisi ini udah sembuh, dan di pertandingan berikutnya mudah-mudahan udah bisa diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares, karena striker tajamnya yaitu Nermin Haljaita saat ini ya masih cedera. Mudah-mudahan Nermin Haljaita udah bisa kembali di pekan ke-11 ini. Begitupun dengan Victor Luis. Kita udah melihat lah di pertandingan pekan ke-10 melawan Persik Kediri bagaimana PSM Makassar kehilangan Victor Luis. Ya, perbedaannya tentunya cukup jauh kalau kita mau bandingkan dengan Rizky Eka Pratama. Begitupun dengan Tito Okello dan Adelson Silva. Ya, juga yang selalu saya katakan, finishingnya harus dimaksimalkan, harus dilatih terus-menerus di tengah jeda kompetisi ini, supaya di pekan ke-11 nanti ya kedua striker ini udah kembali bisa membantu PSM Makassar mendapatkan kemenangan. Dan saya juga dengar kabar Coach Bernardo Tavares ingin mencari striker di bursa transfer nanti. Kalau tidak salah bursa transfer akan dibuka pertengahan bulan Desember. Jadi ya tentunya masih lama. Jadi tentunya pemain-pemain yang ada saat ini di PSM Makassar harus dimaksimalkan oleh Coach Bernardo Tavares. Dan apapun itu, berikan dukungan kepada anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares, karena dengan dukungan kalian tentunya para pemain-pemain PSM Makassar akan kembali bangkit dari keterpurukan yang ia alami saat ini, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.